Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnaya Meidianti, NIM 12220300054, kelas 5B dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil proposal penelitian saya. Di sini saya memilih judul aktivitas santri dalam pembelajaran Nahwu menggunakan metode Amsilati dan hubungannya terhadap keterampilan santri dalam membaca kitab kuning. Studi kasus terhadap santri Pondok Pesantren Miftahul Falah. Di sini saya memilih judul tersebut karena saya melihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan keterampilan membaca kitab kuning di kalangan santri. Nah, metode Amsilati ini telah terbukti efektif dalam pembelajaran bahasa Arab dan saya ingin mengeksplorasi bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran Nahwu. Dengan penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan metode pembelajaran yang lebih baik di pondok pesantren, serta membantu santri dalam memahami dan membaca kitab kuning dengan lebih baik. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas santri dalam pembelajaran Nahwu menggunakan metode Amsilati dan keterampilan mereka dalam membaca kitab kuning. Nah, dengan hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di pondok pesantren. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama itu pentingnya pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan merupakan bahasa yang sangat penting dalam konteks pendidikan Islam karena digunakan dalam membaca dan memahami kitab-kitab klasik termasuk Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan memahami bahasa Arab itu menjadi krusial bagi santri. Selanjutnya, tantangan dalam pembelajaran Nahwu. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren itu kan Nahwu, yang merupakan ilmu tentang tata bahasa Arab. Namun pembelajaran Nahwu itu seringkali dianggap sulit dan membosankan oleh santri sehingga mereka itu mengalami kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan. Yang ketiga, metode Amsilati yang dikembangkan oleh Haji Taufikul Hakim merupakan pendekatan yang inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, metode ini dirancang untuk memudahkan santri dalam memahami dan membaca kitab kuning. Namun, meskipun metode ini telah diterapkan, terdapat fenomena penurunan kemampuan santri dalam membaca kitab kuning yang perlu diteliti lebih lanjut. Yang keempat, kesenjangan dalam aktivitas belajar. Jadi berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan, meskipun santri yang mengikuti pengajian atau pembelajaran dengan metode Amsilati menunjukkan aktivitas belajar yang baik, namun kemampuan mereka dalam membaca kitab kuning itu masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan teori pembelajaran konstruktivis yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Nah, teori ini relevan karena metode Amsilati ini mendorong santri untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi sehingga mereka itu dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang Nahwu dan kitab kuning. Selain itu, saya juga merujuk pada teori pengukuran keterampilan membaca yang menjelaskan bahwa keterampilan ini dapat dinilai dan ditingkatkan melalui metode yang tepat. Terdapat dua variabel utama dalam penelitian saya. Yang pertama itu variabel bebas atau variabel independen atau disingkatnya itu variabel X, yaitu aktivitas santri dalam pembelajaran Nahwu menggunakan metode Amsilati. Variabel ini mencakup berbagai aspek seperti keterlibatan santri dalam kelas, terus penggunaan metode dan interaksi dengan pengajar. Dan yang kedua, variabel terikat atau dependent atau disingkat variabel Y-nya itu
keterampilan santri dalam membaca kitab kuning. Nah, variabel ini diukur melalui kemampuan santri dalam memahami teks, membaca dengan lancar, dan menerapkan kaidah nahwu dalam membaca kitab kuning. Metode atau teknik penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode kuantitatif deskriptif ini dipilih karena saya ingin mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu variabel aktivitas santri dalam pembelajaran nahwu menggunakan metode amsilati dan variabel keterampilan mereka dalam membaca kitab kuning. Nah, dengan menggunakan pendekatan survei, saya nantinya akan dapat mengumpulkan data dari sejumlah responden secara sistematis dan terstruktur, sehingga hasilnya itu dapat dianalisis secara statistik. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu kuesioner atau angket. Nah, saya akan menyusun kuesioner yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mengukur dua variabel utama dalam penelitian ini. Nah, kuesioner ini akan mencakup pertanyaan tentang aktivitas santri dalam pembelajaran nahwu seperti frekuensi kehadiran, terus partisipasi dalam diskusi, dan penggunaan metode amsilati, dan pertanyaan tentang keterampilan membaca kitab kuning yang mencakup kemampuan memahami teks, membaca dengan lancar, dan penerapan kaidah nahwu. Terus yang kedua, melalui observasi. Jadi saya juga akan melakukan observasi langsung di kelas selama proses pembelajaran nahwu menggunakan metode amsilati. Nah, observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data tambahan mengenai aktivitas santri serta penerapan metode dalam pembelajaran. Terus yang terakhir, saya akan mengumpulkan data dokumentasi seperti nilai ujian santri dalam membaca kitab kuning, catatan pengajaran, dan materi ajar yang digunakan dalam pembelajaran nahwu. Data ini akan membantu dan memberikan konteks tambahan dan mendukung analisis yang akan saya lakukan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, saya akan menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara aktivitas santri dalam pembelajaran nahwu menggunakan metode amsilati dan keterampilan mereka dalam membaca kitab kuning. Saya akan menghitung koefisiensi korelasi untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Gitu. Selain itu, analisis regresi akan digunakan untuk memprediksi pengaruh atau hubungan aktivitas santri terhadap keterampilan membaca kitab kuning, sehingga nantinya dapat dilihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi secara logika dapat dipahami bahwa keterampilan santri dalam membaca kitab kuning karena aktivitas dipandang lebih mendasar dalam proses belajar mengajar. Untuk hipotesisnya, semakin tinggi aktivitas santri dalam mengikuti pembelajaran nahwu menggunakan metode amsilati, maka akan semakin baik pula keterampilan santri dalam membaca kitab kuning. Untuk menguji hipotesis, saya akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi saya akan mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada santri di Pondok Pesantren Miftahul Falah. Jadi kuesioner ini akan mencakup pertanyaan tentang aktivitas santri dalam pembelajaran nahwu dan keterampilan mereka dalam membaca kitab kuning. Selanjutnya akan diuji normalitas. Jadi sebelum melakukan analisis, saya akan melakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini penting agar analisis korelasi dan regresi itu dapat dilakukan dengan tepat. Yang terakhir, uji hipotesis. Jadi setelah data dikumpulkan dan diuji normalitas, saya akan menghitung koefisiensi korelasi dan koefisiensi determinasi untuk menguji hipotesis. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa koefisiensi korelasi lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara aktivitas santri dalam pembelajaran nahwu dan keterampilan membaca kitab kuning dapat diterima.